Lagi-lagi podcast. Hai Sobat First Lovers, kembali lagi dengan gue Aya di acara Lagi-lagi podcast. Gimana nih episode 1 kemarin? Udah pada nonton belum? Udah. Keren gak? Oke, kalau kita kemarin kan datengin kakak-kakak dan abang-abang kece. Pada episode kali ini kita bakalan mengundang tamu berbau akademis. Tapi tenang, nggak ada kuis mendadak ya Sobat Persis. Oke, bersama tamu kita hari ini kita bakal bahas yang bukan cuma nilai, tapi juga menambah wawasan, mental belajar, dan nambah jam rapat ya. Langsung aja kita sambut tamu yang kelihatannya cool, tapi isinya orang-orang pemikir, yaitu Divisi Pendidikan. Halo! Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kita kenalan dulu nih sama teman-teman Divisi Pendidikan. Silakan. Mulai dari Bapak-Bapak dulu, guys. Oke, halo, perkenalkan nama aku Faras Amar Zaim Fasyahroni, biasa dipanggil Faras. Alhamdulillah pada periode kali ini saya dipercaya oleh teman-teman saya menjadi kepala bagian divisi pendidikan. Dan untuk asal, kebetulan saya berasal dari Provinsi Jambi, lebih tepatnya Moratebo. Makasih. Jauh ya. Silakan selanjutnya. Oke, halo. Kenalin, nama aku Nadia Zika, biasa dipanggil Nadia. Alhamdulillah kali ini aku dipercaya sebagai Sekretaris Divisi Pendidikan. Halo, perkenalkan nama aku Saputria Sasari, biasa dipanggil Sari. Alhamdulillah untuk periode kali ini aku diamanahkan menjadi bendahara dari pendidikan. Terima kasih. Oh ya, kan kelihatan nih kami cuma bertiga doang. Padahal di dalam divisi pendidikan periode kali ini kita punya 3 pria tangguh lagi yang kebetulan ada acara mendadak sehingga tidak bisa berkumpul pada pertemuan kita kali ini. Nah, ketiga orang itu yang pertama ada Dilan Afrizones, yang kedua Pramudia Windra, dan yang terakhir ada Randy Hera. Mungkin saya mewakili mereka nitip salam aja untuk mereka bertiga ya. Dadah. Oke, salam kenal ya buat teman-teman Divisi Pendidikan yang lain. Tadi kan Bang Faras, Ya, Kabak Pendidikan. alhamdulillah. Kak Nadia dari Sekre, Bendahara Kak Sari. Itu bedanya apa ya sama yang 3 pria tangguh tadi? Tiga. Sama SC. Kalian ini bedanya sama SC apa? Oh, yang episode 1 berarti. Iya, episode 1. Siapa yang mau jawab? Boleh? Oh iya. Gini, kami kan mengatasnamakan divisi pendidikan nih. Nanti bakal ada kok yang mengatasnamakan PSDM, Litbang, Humas, dan Infocom. Nah, itu namanya divisi. Ya. Nah, di dalam MJS itu ada 5 divisi. Setiap divisi kan ada kepala bagiannya nih, ibarat ketuanya. Nah, di atas divisi itu ada lagi ketuanya. Nah, itu dia peran dari SC. Jadi, setiap divisi itu memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Setiap tugas dari setiap divisi tentunya berbeda. Makanya, steering committee atau SC itu memerlukan kelima divisi tersebut untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Kan nggak mungkin 5 tugas besar dipegang oleh 4 orang SC doang. Capek mereka. Itulah gunanya kami semua di sini. Makasih. Oh, itu. Jadi, peran divisi pendidikan dalam membentuk pemahaman anggota tuh terhadap nilai dan arah organisasi itu apa ya? Oh, aku lagi. Ulangin, Kak. Peran divisi pendidikan dalam membentuk pemahaman anggota terhadap nilai dan arah organisasi itu apa? Berarti garis besar pertanyaannya arah organisasi dan Nilai. nilai secara apa nih, akademis atau nilai-nilai Keduanya kalau berorganisasi? bisa. Oke, kalau kita berkaca pendidikan ya, mungkin orang bakal beranggapan pendidikan tuh ya belajar gitu kan, belajar materi segala macam. Sebenarnya tidak salah, tapi tidak benar juga gitu. Ada istilahnya blocking gitu, mental blocking gitu. Dan yang saya lihat masih banyak orang miskonsepsi di situ. Mereka berpikir teman-teman pendidikan itu kerja cuma belajar. Ya. Sebenarnya tidak. Di dalam pendidikan itu adalah eksekusi atau pelaksanaan gitu. Cara pelaksanaannya tidak harus dengan belajar. Kadang dengan bermain, kadang dengan sharing, kadang dengan cerita, kadang seperti ini, atau kadang kita memberikan insight atau insight ke orang lain. Sebenarnya banyak cara. Cuman mayoritas dari teman-teman berpikir pendidikan pasti belajar doang. Tidak, bukan seperti itu sebenarnya.
memang namanya pendidikan, tapi apakah yang dididik selalu akademik? Kan tidak. Secara umum saja nih, kita SD, SMP, SMA nilai kan dipecah dua, akademik dan non akademik. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya akademik yang kita ajarkan, tapi juga ada yang namanya itu hard skill dan soft skill. Kebetulan di sini kita belajar. Mungkin itu aja kalau dari saya, Kak. Ada tambahan? Mungkin tadi lebih kurang udah cukup. Oke, jadi terus gimana dong dari divisi pendidikan biar teman-teman kita nggak bosan belajar terus, biar lebih menarik gitu? Kalau pertanyaan kayak gitu ya, itu dikembalikan kepada nawaitu masing-masing sih jujur. Cuman ini yang saya tangkap dari didikan keluarga saya gitu. Bunda saya pernah berkata, abang, bunda percaya abang di sekolah belajar bagus-bagus. Jadi bunda nggak bakal melarang abang di rumah kalau main tidur doang nggak apa-apa. Tapi abang buktikan dengan nilai abang. Dan alhamdulillah saya masih memegang statement dari bunda saya gitu. Ketika belajar saya belajar, ketika main saya main, ketika ujian saya ujian, dan alhamdulillah nilai dan apa yang saya dapatkan berbuah hasil gitu. Tidak pernah mengkhianati. Itu dari saya. Gimana dari kakak-kakak? Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Kalau dari keluarga saya sendiri itu lebih ke sharing gitu. Karena belajar itu biasanya nggak fokus ke apa yang diajarin sama guru atau dosen gitu. Cuman ada juga yang dari dimana kita lagi ngobrol-ngobrol gitu. Itu bisa jadi salah satu sarana buat pendidikan juga gitu, Kak. Seperti apa ya, kayak misalnya lagi kumpul-kumpul nih, baik di keluarga atau di teman gitu kan, itu bisa jadi sarana untuk apa, dari satu orang yang nggak tahu misalnya di sharing sama yang lain, itu bakal jadi nambah pengetahuan juga gitu, Kak. Jadi nggak harus kalau misalnya dia pendidikan pasti bakal rajin di kampus gitu, nggak harus gitu. Cuman sekedar sharing bisa menambah wawasan juga gitu. Kadang orang yang di mana ya, di kampus itu dia kelihatannya diam, kurang aktif gitu. Cuman pas di luar ternyata dia banyak sharing, jadi dia punya banyak pengalaman gitu. Lebih punya banyak apa ya? Kayak cerita hidup gitu dibandingkan orang-orang yang mungkin berpatokan di akademik aja gitu, Kak. Mungkin dari aku. Kalau dari Kak Sari? Ya mungkin kayak dari dua rekan saya tadi ya Kak. Jadi kayak bisa disimpulkan pendidikan itu bukan selalu belajar dan belajar. Sedangkan seperti kita duduk nongkrong atau apapun itu bisa jadi pembelajaran, dari cerita orang bisa kita ambil pelajaran, karena pembelajaran itu tidak selalu dengan seperti matematika, fisika, biologi atau apapun itu segala macamnya. Seperti kita mendengarkan cerita orang saja kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain, cerita orang lain. Jadi semua apapun yang ada kita lakukan itu menurut saya bisa jadi pembelajaran. Oke, dan juga Sobat Forsis juga bisa belajar loh dari acara podcast kita kali ini dan episode kemarin. Nah, selanjutnya bagaimana cara menumbuhkan budaya diskusi dan berpikir terbuka di kalangan mahasiswa? Itu gimana caranya? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, Kak, Ya. Untuk menumbuhkan rasa diskusi itu balik lagi kepada pribadi masing-masing. Jika kita berada di lingkungan diskusi dengan orang-orang yang berpikiran terbuka, maka diskusi itu bakalan asik dan tidak akan terasa memakan waktu yang lama. Dan bakal kita akan merasa untuk ingin berdiskusi dan berdiskusi terus. Tapi lain cerita kita berada di lingkungan yang orang-orangnya tidak berpikiran terbuka ataupun tidak bisa menghargai pendapat orang, maka kita bakalan ingin untuk diskusi itu bakalan cepat selesai, ataupun kita tidak akan tertarik pada diskusi tersebut. Jika kita berada di lingkungan orang yang open minded atau berpikiran terbuka, menghargai pendapat orang, maka ya kita bakalan asik dan sangat-sangat ingin berdiskusi dengan orang tersebut secara terus dan menerus. Mungkin hanya itu. Dikit nambahin ya Kak. Ya. Berarti kan secara garis umum nih, garis besarnya, berarti bukan tentang apa yang kita bahas Kak, melainkan dengan siapa kita membahas. Apakah ketika kita memberikan dia sebuah interaksi, entah dengan gerakan maupun perkataan, apakah pihak yang di sana merespon dengan baik? Percuma kalau dia pintar ataupun dia memiliki kehebatan apapun, tapi jika dia tidak welcome, interaksi ataupun diskusi itu tidak bakal terjadi Kak. Makanya sangat penting bagaimana cara kita memulai dan menerima gitu Kak. Itu aja mungkin Kak. Oke. Terus tantangan utama dari divisi pendidikan dengan menyampaikan materi organisasi ke anggota baru itu gimana?
Apakah sama gitu atau gimana? Em, Dari divisi lain ya? Gini, kalau kita bicara itu berarti untuk kepengurusan ya. Iya, betul. Mungkin jujur kalau dari saya pribadi mewakili teman-teman kami yang di pendidikan dan 3 teman kami yang tadi, mungkin saya rasa kami sepandangan gitu. Tantangannya cuma satu, yaitu wadah. Wadah? Ya, boleh nyebut merek? Nggak boleh ya? Wadah kayak Tupperware gitu, silakan. Tupperware. Tupperware. Nah, ketika kita ingin memberikan nasi ke dalam Tupperware itu, pertanyaannya satu, apakah Tupperware-nya terbuka atau tertutup? Itu dia. Kalau semisal kita nih mau ngasih nasi, mau ngasih sayur, mau ngasih daging ke dalam Tupperware, berarti kan komplit tuh, 4 sehat 5 sempurnanya dapat. Iya. Tapi bagaimana cara kita mau ngasih lauk, makanan semuanya itu, kalau Tupperware tertutup? Nah, itu salah satu tugas dari pendidikan dan divisi-divisi lain, membersamai rekan-rekan yang seperti itu. Bagaimana cara kita untuk membuka wadah dari Tupperware tersebut? Baru setelah terbuka wadahnya, baru bisa kita isi. Tidak bisa kita paksa isi, nanti tumpah. Mungkin itu analogi terbaiknya ya. Oh, biarin deh analoginya ya. Oke. Bagaimana peran organisasi bagian pendidikan dalam membantu mahasiswa menghadapi tantangan akademik? Oke, kalau karena tadi katanya pendidikan itu identik dengan akademik kan Kak? Kalau dari kami sendiri itu yang selalu menjadi ibaratnya tahun ke tahun terjadi gitu dari kami. Itu ada PA online. PA online? Ya. Nah, sedikit menjelaskan, itu PA online itu nanti dari kami divisi pendidikan akan membantu teman-teman dari yang dari semester 2 ke semester 3. Itu kan dari semester 1 semester 2 itu ada dipaketkan kan, Kak? Iya. Nah, semester 3 itu KRS-nya sudah disusun sendiri gitu. Jadi dari kami pendidikan itu akan membantu mahasiswa yang baru semester 3 untuk bagaimana cara mengisi KRS, termasuk itu mengambil mata kuliah maupun dosennya, itu nanti dari kami akan mengarahkan apa saja mata kuliah yang boleh diambil di semester 3 serta bagaimana cara untuk menyusun KRS itu. PA online ya. Berarti itu termasuk program kerja kalian dari divisi pendidikan atau gimana? Iya Kak, kebetulan itu program kerja pendidikan yang ibaratnya langsung terjun ke mahasiswa UPI gitu. Dan juga itu proker sepertinya bisa dikatakan proker wajib gitu. Setiap kepengurusan, setiap prodi baru harus ada karena kan masyarakat baru nih sekarang, yang terbaru BP24 kan, angkatan Iya. 24. Berarti besok setelah ujian semester mereka angkatan 24 nih kan akan menjadi mahasiswa semester 3. Nah, di situ kita ajarkan mereka bagaimana cara menyusun KRS yang baik dan benar. Berarti setelah mereka masuk kan ada tahun ajaran baru kan, BP25. Nah, BP25 semester 1 semester 2 kan dipaketin nih, Iya. belum ngisi kan. Nah, ketika mereka dari 2 ke 3 itu giliran periode berikutnya lagi untuk mengajarkan mereka, gitu Kak. Jadi proker dari divisi pendidikan yaitu PA online itu satu aja atau ada yang lain nih biar sobat persis tahu apa aja proker di divisi pendidikan? Untuk PA itu hanya salah satu dari beberapa rancangan proker kami ya Kak. Dari kami sendiri sebenarnya ada beberapa proker ya. Proker kami secara garis besar dibagi 2 Kak. Ada minor sama mayor gitu. Ya. Proker minor tuh ya lebih ke internal kepengurusan aja gitu, kayak HMJ belajar, HMJ belajar, kemudian ada les, ada apa namanya? Pokoknya seluruh kegiatan yang mengembangkan, menumbuhkan serta memelihara Ya. bagaimana soft skill, hard skill, public speaking, segala macam yang dari diri sendiri atau dari teman-teman kepengurusan berikutnya maupun dari rekan-rekan kader yang baru, itu gimana caranya supaya mereka bisa tumbuh, berkembang, belajar, dan menumbuhkan rasa-rasa yang baru gitu Kak. Contohnya nih, jujur-jujuran aja nih, ketika teman-teman kepengurusan berikutnya masuk atau rekan-rekan kader yang masuk, alasan masuk organisasi apa? Pasti kalau tidak ingin belajar public speaking,
ingin belajar decision making, Ya. ingin menumbuhkan rasa organisasi. Nah, itu fungsinya HMJ Belajar, Kak. Langsung gimana materinya, Kak. Untuk praktek, itu fungsi proker-proker nanti dari setiap divisi, Kak. Tidak terpaku dari pendidikan saja. Itu, Kak, mungkin dari saya. Oke. Yang setahu aku ya, menurut teman-teman pendidikan ada slogan di organisasi yaitu Saka Satu. Menurut teman-teman definisi dari Saka Satu itu apa? Siapa yang mau jawab? Mungkin bapak-bapak. Bapak Faras lagi. Ya? Boleh buka kacamata? Silakan. Saka Satu. Saka Satu Kayaknya tuh berat deh. sebenarnya gampang sih. Saka Satu tuh apa sih? Satu keluarga, satu tujuan. Sebenarnya kalau dari saya mewakili teman-teman saya, Saka Satu tuh tujuan yang sangat mulia gitu. Saka, satu kepala. Kita di dalam kepengurusan HMJSI sekarang, baik fungsionaris maupun rekan-rekan yang baru nih, calon-calon bibit unggul, itu memiliki kurang lebih 70 hingga 80 orang. Nah, 70 orang berarti 70 kepala. 70 kepala berarti 70 pemikiran. Gimana cara kita menyatukan 70 kepala itu supaya bisa menjadi satu? Maka tercetus Saka Satu. Bagaimana cara dari 70 kepala itu menjadi satu kepala tunggal, dan satu kepala tunggal itu diselaraskan lagi dengan satu tujuan besar. Tapi kalau bisa saya menambahkannya, tambah satu lagi sih. Satu hati, Kak. Satu hati. Iya, satu hati. Iya, bukan gitu. Gini, kenapa harus satu hati? Satu hati itu ibarat satu rasa gitu, Kak. Satu sakit, sakit semua. Satu senang, senang semua. Makanya saya sering berkata gini, kalian sakit, aku sakit. Kalian makan, aku makan. Kalian senang, aku senang. Sakit kepala bagi rata, jangan ditanggung sendiri. Itu satu hati, Kak. Jadi kedekatan bukan secara personal, tapi emosional juga dapat gitu, Kak. Karena jujur kalau sekedar HMJ doang itu kan profesional. Tapi di luar HMJ gimana? Apakah berteman? Kan belum tentu. Iya, Makanya betul. satu hati itu dibutuhkan kalau dari saya pribadi. Ini itu aja, Kak. Makasih. Oke. Untuk pertanyaan dari tim aku kan udah kalian jawab semuanya nih. Nah, jadi aku ada game nih namanya This or That. Jadi kalian bakalan milih misalkan Ya. bakso atau mie ayam. Nah, nanti aku hitung, kalian jawabnya secara langsung bersama-sama. Nanti kasih alasan kalian milihnya itu apa. Oke. Oke? Oke. Siap nggak? Siap. Siap. Yang pertama, matematika atau ngoding? 1, 2, 3. Coding. Matematika. Oke, kenapa kalian ngasih jawaban kayak gitu? Pertama karena dia. Mungkin dari aku dulu ya, Kak. Ya. Kalau ditanya matematika sama coding mungkin 11-12 nggak sih, Kak? Karena kalau kita ngoding itu biasanya bakal lebih ke inputan untuk masalah matematika gitu. Jadi kalaupun misalnya aku suka matematika gitu, dan sedangkan maksudnya di jurusan aku sendiri di sistem informasi itu diperlukan adanya coding gitu. Jadi kalau aku pribadi memang mungkin sedikit suka matematika gitu. Cuman kalau dibilang harus matematika dan coding, mungkin lebih ke dipaksakan suka coding, Kak. Karena kalau mau nggak mau gitu, yang namanya sistem informasi itu pasti identik dengan coding gitu. Iya. Dan aku pribadi itu dari SMA sama sekali nggak kenal coding, Kak gitu. Jadi pertama kali masuk ke kuliah, apalagi ngambil sistem informasi itu luar biasa mumet banget ngeliat coding gitu, Kak. Jadi lebih ke dipaksakan untuk suka coding gitu. Karena di dalam coding itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Salah satunya kita kan sebuah website, sebuah sistem gitu. Kita nggak tahu bagaimana cara jalannya sebuah website bagi orang awam gitu, Kak.
Cuman dari setelah masuk ke sistem informasi, saya jadi tahu ternyata kode-kode yang rumit ini loh yang bisa membangun website yang luar biasa gitu. Mungkin itu dari aku. Kalau dari Pak Bang Faras sama Kak Sari? Kamu aja. Coding apa MTK? Matematika. Jujur, memang basic dari SMA tuh MIPA ya, matematika dan IPA. Karena basicnya dari dulu memang suka hitung-hitungan gitu. Dan juga pernah ikut olimpiade. Mungkin ya itulah kalau misalnya disuruh pilih ya, berarti kan mana yang kita lebih suka gitu kan. Soal hati gitu kan. Nggak bisa dipaksa. Walaupun saya sistem informasi nih, tapi saya lebih suka MTK gitu. Ya nggak bisa saya paksa saya ucapkan coding. Makanya jujur kalau dari dulu, dari SD, SMP, SMA, tetap saya lebih suka menghitung gitu daripada mencari kesalahan gitu ya. Mungkin itu dari aku. Ya mungkin sedikit tambahan kenapa saya milih matematika juga ya. Tadi benar kata-kata Bang Faras kalau suka menghitung. Ditambah saya juga bendahara, kan bendahara suka megang uang, suka menghitung, makanya saya lebih suka matematika. Money. Money guys. Oke, yang kedua. Tugas kuliah atau organisasi? 1, 2, 3. Tugas kuliah. Just one? Why? Karena tugas kuliah dan organisasi nggak bisa dipilih, Kak. Karena menurut aku tugas kuliah itu adalah sebuah kewajiban dan organisasi itu tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kalau harus milih salah satu beda konteks gitu, Kak. Jadi nggak bisa dipilih kalau antara dua itu. Beda sendiri. Jujur mirip statementnya ya. Ibarat kita kesini kuliah, ngerjain tugas itu kewajiban. Sedangkan kita ikut organisasi pilihan gitu. Memang niat ingin berorganisasi, tapi di antara kewajiban sama pilihan itu jujur berat. Secara prioritas tentu tugas kuliah nomor 1. Tapi setelah kita terjun ke organisasi, loyalitas kita dipertanyakan. Apakah kita bisa mengemban tanggung jawab? Apakah kita bakal ada di sana terus? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya saya tidak bisa memilih gitu. Saya bakal memprioritaskan mana yang lebih urgent gitu. Jika misalnya tugasnya deadline lama, saya bakal memilih organisasi. Tapi semisalnya jadwal bentrok nih antara organisasi dan tugas, saya lihat mana yang lebih urgent, mana yang konteksnya lebih besar. Misalnya nih, ini bakal mengadakan sebuah proker besar, sedangkan tugasnya hanya 2 soal. Saya rasa lebih urgent yang ini. Tidak bisa saya paksakan yang ini. Karena bobot yang ini kan tidak sebesar yang ini, kalau dari saya pribadi. Makanya semua tergantung prioritas. Kita hidup harus ada skala prioritas, dan skala orang tuh berbeda-beda. Mungkin itu dari saya. Ya mungkin kalau pendapat saya tadi, mungkin sebenarnya jawaban kami bertiga itu sama. Tapi kenapa saya mengambil tugas? Karena gini, kuliah adalah kewajiban saya. Dan itu pun sudah diamanahkan sama orang tua saya. Sedangkan organisasi adalah hal yang saya pilih sendiri. Dan itu pun juga merupakan tanggung jawab saya kan. Sebagai seorang mahasiswa yang juga ikut organisasi. Dan di dua posisi, semuanya memang sama-sama penting. Saya sama-sama punya tanggung jawab yang harus saya amban. Dan menurut saya kenapa saya milih tugas kuliah di dalam organisasi, mungkin jika dua hal itu sama-sama penting, tetapi jika di saat suatu posisi saya dibutuhkan di organisasi dan saya ada tugas, mungkin saya akan memilih tugas karena di organisasi bakalan ada yang bisa menggantikan saya dan di organisasi tidak saya sendiri. Sedangkan tugas itu bakalan saya sendiri yang mengerjakannya karena tidak akan ada orang lain yang membantu saya. Betul. Kalau tugas kelompok, Ayo. Ya, tugas kelompok itu juga termasuk tugas. kan nggak sendirian. Ya, kan semua itu nggak semua harus sendiri. Tetap masuk akademik. Iya, akademik kan nilainya tetap pribadi. Siap salah. Siap salah. Oke, ini pertanyaan yang bisa dibilang berat ya sama kalian. Divisi pendidikan atau HMJSI? 1, 2, 3. HMJSI. Oh, why? Kenapa? Coba sih. Ya, mungkin menurut saya ya, kenapa kami bertiga memilih HMJSI? Karena pendidikan itu adalah dalam HMJSI. Kalau kami cuma memilih pendidikan, berarti kami belum tentu ada untuk HMJSI. Sedangkan kalau kami memilih itu HMJSI, pendidikan itu di dalam HMJSI, berarti kami juga ada untuk pendidikan dan HMJSI.
Jadi mungkin lebih kurang kayak gitu. Mungkin ada dari teman-teman saya yang menambahkan. Simpelnya HMJS itu rumah buat kita dan divisi itu adalah kamar-kamarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita milih cuman kamar doang, ya kamar kalau misalnya nggak ada dapur, nggak ada ruang tamu segala macam kan susah juga ya Kak. Nggak mungkin dong kita langsung masuk langsung ketemu kamar gitu. Jadi nggak komplit gitu ibaratnya. Ya, betul. Ada lagi? Selanjutnya, rapat atau pulang kampung? Rumit. Coba. 1, 2, 3. Rapat. Serentak terus ya. Kenapa? Mungkin ada yang bisa jawab? Panas. Jujur kalau misalnya pulang kampung itu terkendala biaya ya. Karena dari sini ke kampung saya Moratebo itu kurang lebih 220.000 sekali perjalanan. Berarti kalau untuk PP 500.000 kasar masuk konsum di jalan. Maka ya daripada libur cuma 3 hari saya pulang, mending duitnya saya pakai untuk yang lain. Maka daripada pulang kampung yang nabrak nih kegiatannya sama kegiatan organisasi, ya masuk aja di kegiatan itu. Toh juga mengisi waktu luang kita kan. Nggak cuma rapat sih, kadang kita nongkrong keluar sama anak-anak kepengurusan ya main-main doang gitu, nggak harus bawa HMJ, kadang main PS, main futsal, main badminton, ya bonding lah kasar. Itu aja sih. Ada yang nambahin? Kalau aku kenapa? Karena emang jarang pulang kampung sih Kak. Karena aku alhamdulillah orang tua masih kuat, jadi masih sering buat ngunjungin ke sini gitu. Jadi buat apa pulang kampung? Kalau Kak Sari? Ya kalau aku ya mau pulang kampung kemana? Kita asli Padang satu. Terus kedua ya juga kayak apa ya? Kita memilih organisasi nih. Organisasi berarti udah ada tanggung jawab yang kita pegang. Dan orang tua memang juga penting. Tetapi kan jika semua itu harus butuh pengorbanan. Jadi kayak ada rapat, mungkin di situ kita urgent, kita penting ya kita harus milih rapat daripada pulang kampung. Karena itu juga hal yang udah kita pilih di awal dan semua itu pasti ada sebab dan akibatnya dan itu mungkin salah satu faktornya ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Sendiri atau bersama? 1, 2, 3. Bersama. Sama lagi. Why? Kenapa? Karena kalau misalnya aku pribadi kan sebenarnya emang introvert. Susah banget kalau harus interaksi sama orang gitu Kak. Cuman balik lagi gitu, aku adalah seorang manusia gitu. Dimana aku pasti membutuhkan orang lain. Manusia itu makhluk sosial gitu. Mau gimana pun sehebat apapun gitu kan, manusia itu tidak akan bisa bekerja di sendiri gitu. Dan kebersamaan itu menciptakan banyak momen gitu dalam hidup kita. Mungkin itu dari aku. Setuju banget. Oke, tadi kan pertanyaan dari kami udah. Ya. Game udah. Nah, ini kami bakalan ada pertanyaan dari sobat persis yang ada di rumah yang kami udah rangkum nih. Oke, mari kita lihat di sini. Pertanyaan pertama untuk Kabak Pendidikan. Waduh. Periode besok lanjut nggak? Kalau mau lanjut jadi apa? Waduh. Berat. Berat nih. Tunggu, kan kami pendidikan. Kenapa ditanya kabak doang? Oke, mungkin bukan Kabak aja ya. Sekre juga, bendahara juga. Ya, biar ku aja duluan ya. Periode besok lanjut nggak? Kalau mau lanjut jadi apa? Jujur, rasa ingin melanjutkan kepengurusan, melanjutkan estafet itu ada. Dan jika ditanya mau jadi apa, tentu jadi yang terbaik. Tapi pertanyaannya, apakah yang terbaik selalu di atas? Kan tidak. Ya. Kadang hal-hal yang di bawah jauh lebih penting gitu. Misalnya kita jatuh karena apa? Bukan karena tembok kan, tapi karena batu kerikil. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil. Itu mungkin dari aku. Dari Sekre? Kalau dari aku masih 50-50 Kak. Karena balik lagi tanggung jawab yang penting itu kan buat kuliah gitu. Sebenarnya seru banget gitu di organisasi. Cuman balik lagi mungkin aku bakal lebih utamain akademik untuk semester periode berikutnya. Ya mungkin kalau aku juga lebih kurang sama kakak Nadia tadi ya.
karena organisasi itu adalah hal yang mengasihkan dan untuk mengisi waktu luang. Tapi mungkin bakalan selalu melihat untuk kedepannya apakah bakal masih ada waktu yang kosong atau tidak. Jadi masih 50-50 bakalan lanjut ke periode selanjutnya atau tidak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, editor. Jelaskan peran utama divisi pendidikan dalam organisasi. Dijawab lagi nih, kan tadi sudah. Mungkin bisa dijawab lagi. Oke. Jelaskan peran utama divisi pendidikan dalam organisasi ini. Oke, secara garis umum kita punya 5 divisi, salah satunya pendidikan. Fungsi pendidikan dalam organisasi ini yang pasti eksekusi dan perancangan gitu. Mau sebagaimanapun kita merancang, yang eksekusinya tetap mayoritas pendidikan dan humas biasanya dalam berorganisasi. Gambaran besar itu biasanya dari pihak PSDM, kami ibarat kaki tangannya gitu, yang menjalankan semuanya. Nah, makanya tadi ada HMJ belajar, ada nanti proker-proker besar dari humas kayak Baksos, nanti ada Pedati, ada banyak proker-proker yang akan melibatkan masyarakat, baik itu setidaknya internal kampus maupun dari luar kampus gitu. Nah, itu fungsinya salah satu dari pendidikan gitu. Bukan cuma soal belajar, bukan soal akademik, soft skill, hard skill, public speaking, segala macam itu akan diperhatikan di pendidikan. Namun eksekusinya bagaimana, itu dari proker. Sedangkan kita duduk-duduk nongkrong segala macam, itu kan bisa dikasarkan materi. Materi nggak harus kita kuliah gitu. Kita duduk nongkrong gini membahas, ini materi ini Kak. Cuman eksekusinya nanti. Mungkin itu aja. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana cara kontrol emosi? Ini siapa yang mau jawab? Kenapa nggak mau jawab sendiri? Gimana cara kontrol emosi? Emosi. Gimana cara kontrol emosi? Gini. Berarti saya pribadi nih. Ya. Kalau saya pribadi cara kontrol emosi, sadari posisi diri sendiri, sadari posisi orang lain. Ketika di dalam organisasi kita memiliki jabatan, ketika kita memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada orang lain dan orang lain itu salah, jangan dimarahi, tegur secara baik-baik. Usahakan tegur menegurnya itu jangan di depan umum, sendiri-sendiri. Kadang kita tidak marah, kita menyampaikan secara lemah lembut, tapi apakah mereka bakal mengerti maksud dan konteksnya gitu. Ya. Jujur kalau masalah emosi ini agak sensitif ya, kadang kita menyampaikannya secara baik, secara santai, tapi yang menangkap marah-marah, iya marah-marah aja gitu. Padahal aku salah baru sekali ini, si A tuh salah udah 3 kali nggak pernah ditegur. Padahal kita memberi teguran untuk mereka itu tanda kita masih sayang sama mereka gitu. Tapi kalau saya baca itu emosinya lebih ke emosi marah-marah kayaknya sih, bukan emosi nangis, sedih, empati gitu. Kalau cara untuk marah-marah, sadari posisi aja. Ada waktu kita harus marah, ada waktu kita harus tenang. Ibarat ada waktu kita menjadi api, ada waktu kita jadi air. Api nih ada di momen-momen tertentu yang kita harus bisa menjadi bensin. Itu kalau dari saya pribadi. Karena kadang tidak semua suasana harus dicairkan. Kadang ada beberapa situasi yang suasananya itu harus dibakar gitu Kak. Supaya semangatnya itu ada. Kalau kita terus mencairkan suasana, lama-kelamaan bakal habis Kak. Makanya kita perlu membakar suasana sesekali. Contohnya kayak gimana? Nah, contohnya nih, misalnya ketika kita lagi diskusi nih, banyak yang ngangong-ngangong, banyak yang ya gitulah, main HP segala macam. Gimana cara kita supaya membakar semangat mereka? Nah, itu fungsinya bensin tadi Kak. Memang nggak bisa sendiri, harus ada bantuan orang lain. Ada yang megang korek, ada yang megang bensin. Nah, saya jujur lebih suka yang megang bensin. Ini itu aja. Dari Bu Sekre sama Mungkin Bendahara? Udah pas? Ya, mungkin sedikit tambahan kayak gimana sih cara kontrol emosi, kita juga harus bisa tahu di mana tempat kita melampiaskan emosi kita. Misalkan nih dalam suatu acara atau event kita melampiaskan emosi kita, mungkin itu hal yang wajar karena Ya. waktu saat itu kita lagi panik atau apa, itu mungkin hal yang wajar dan kita juga harus
paham orang yang emosi kita tuh mungkin lagi dalam keadaan yang emosinya tidak stabil atau lagi dalam tekanan. Tapi jika kita dalam keadaan cuman santai atau rapat, menurut saya itu masih bisa dikontrol. Karena itu bakal menyinggung orang, karena perasaan orang itu berbeda-beda. Kita tidak tahu perasaan orang gimana, apa yang sudah dia dapat, dan tekanan apapun itu. Jadi ya menurut saya kalau kita lagi keadaan emosi, lebih baik kita untuk menghindari dulu agar sampai emosi kita tenang, kepala kita tenang, baru kita untuk ngobrol lagi dan ngumpul-ngumpul lagi, supaya tidak ada pelampiasan kemanapun dalam keadaan kita emosi. Mungkin hanya itu kapan sih. Oke. Oke, udah habis nih. Udah bakalan berakhir nih episode kita. Mungkin dari kakak dan abang divisi pendidikan, divisi pendidikan, ada yang mau disampaikan kepada sobat Forces lovers? Ini closing statement berarti. Ya, closing statement. Siapa yang mau ngasih? Mungkin dari Lanjut. Bapak dulu. Ini sedikit disclaimer untuk statement kakaknya tadi yang bilang yang memperpanjang waktu rapat itu salah. Karena memang rapatnya udah panjang. Saya menegaskan ulang aja. Ini sedikit pesan-pesan dari saya ya. Sukses berkehidupan sebagai manusia, baik secara itu individu maupun makhluk sosial, itu cukup 3 hal. Hargai diri sendiri, hargai orang lain, hargai waktu. 3 itu aja. Bisa kalian menjalani ketiga hal itu, insya Allah kalian bakal berhasil dalam kehidupan. Makasih. Oh ya lupa. Oke. Mungkin Sorry. dari teman-teman yang lain? Ya, Ada? mungkin itu udah cukup dari yang disampaikan Bapak kita tadi. Mungkin sedikit tambahan dari saya, kalau dari teman-teman ingin bertemu dengan kita semua, jangan lupa untuk bergabung di HMJSI yang ada di bawah sini. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang divisi pendidikan udah hadir di podcast aku. Semoga podcast kita ini bermanfaat dan sobat Persis bisa gabung dengan HMJSI ke depannya. Amin. Amin. Oke, sekian dari aku. Ayah, selanjutnya. Oke, sorry. Gugup guys. Oke, sekian dari Ayah. Kita bakalan ketemu di episode selanjutnya yang lebih pecah lagi. Oke, jangan lupa di like, subscribe, and comment YouTube HMJSI. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.